Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Aprisda Ramdhani dengan NPM 23150610086 berasal dari kelompok PSTIB bersama rekan saya yang bernama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Dwi Puspitasari dengan NPM 23150610038. Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfiaratu dengan NPM 23150610058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester dengan judul Platform Beauty Care dengan merek Radiant You. Pada proyek ini, terdapat beberapa daftar isi di antaranya yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua yaitu desain platform, yang ketiga itu implementasi pada platform, yang keempat itu konsep testing, yang kelima konsep maintenance, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, yaitu ada kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional ini berfokus pada fitur-fitur yang wajib dimiliki oleh platform untuk dapat berfungsi dengan baik dan memberikan nilai bagi penggunanya. A. Pendaftaran dan autentifikasi pengguna, yaitu registrasi pengguna. Platform meminta pengguna baru untuk mendaftarkan menggunakan email dengan alternatif lainnya seperti media sosial Google dan juga Facebook. Selanjutnya ada login. Pengguna wajib login ke akun mereka untuk dapat mengakses fitur-fitur eksklusif seperti keranjang belanja. Yang ketiga yaitu ada manajemen account, di mana pengguna dapat mengedit profil dan menyimpan informasi alamat pengiriman. Selanjutnya ada katalog produk, yaitu platform dapat menampilkan produk berdasarkan kategori seperti perawatan wajah, rambut, make up, skincare, dan yang lainnya. Ini dapat membantu pengguna untuk menemukan produk yang diinginkan dengan mudah. Selanjutnya ada deskripsi dan detail produk, di mana setiap produk harus menampilkan informasi detail seperti deskripsi, harga, merek, dan juga ingredients-nya. Kemudian yang terakhir ada ulasan dan rating pengguna, di mana fitur dapat memungkinkan pengguna untuk memberikan ulasan dan rating setelah melakukan pembelian yang akan membantu pembeli lain dalam mengambil keputusan. Yang C yaitu fitur pencarian dan filter, di mana pencarian pada produk itu menyediakan fitur pencarian produk dengan kata kunci dan untuk memudahkan menemukan produk tertentu dengan cepat dan sesuai. Selanjutnya yang kedua yaitu ada filter produk, di mana pengguna dapat memfilter hasil pencarian berdasarkan harga, kategori, brand, rating, dan juga untuk mempersempit pilihan sesuai preferensi. Yang terakhir yaitu ada keranjang belanja dan pembayaran. Yang pertama, keranjang belanja. Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja untuk pembelian di kemudian waktu atau langsung check out pada saat itu juga. Yang kedua yaitu check out dan metode pembayaran. Sistem memiliki opsi metode pembayaran yang beragam seperti kredit, debit, transfer bank, di antaranya seperti BNI, BCA, Mandiri, e-wallet, GoPay, ShopeePay, OVO, sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya yang keempat yaitu ada konfirmasi pembayaran, di mana setelah pembayaran berhasil, sistem akan memberikan informasi pesanan serta nomor resi pengiriman untuk melacak status pesanan pengguna. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional ini berhubungan dengan aspek kualitas, performa, dan keamanan dari platform tersebut. Yang pertama yaitu ada keamanan, proteksi data diri, mematuhi standar keamanan data, melindungi informasi pribadi seperti pengguna alamat, email, dan metode pembayaran, penggunaan secure socket layer-nya untuk mengenkripsi komunikasi antara aplikasi dan server penting. Kemudian yang kedua ada autentifikasi dua faktor, di mana pengguna diberikan opsi untuk mengaktifkan autentifikasi dua faktor guna meningkatkan keamanan akun. Kemudian selanjutnya ada kinerja, di mana responsivitas aplikasi harus berjalan dengan baik dan cepat pada berbagai perangkat, baik iOS maupun Android, serta memastikan waktu muat atau loading time-nya yang optimal. Yang kedua yaitu ada scalability. Platform harus mampu menangani peningkatan scalability dengan jumlah pengguna atau transaksi, terutama saat ada pada promosi besar seperti diskon akhir tahun, tanpa penurunan kinerja, terutama saat terjadi peningkatan permintaan. Dan yang terakhir, terdapat usability, di antaranya itu user-friendly interface atau UI, harus intuitif dan mudah dipahami, bahkan oleh pengguna baru. Pengalaman penggunanya, yaitu UI, juga perlu diperhatikan agar alur penggunaan aplikasi mulai dari pencarian produk hingga checkout bisa dilakukan dengan lancar. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada desain platform, di mana pada halaman pertama yaitu halaman sign up, pengguna diharuskan mengisi email, password, dan confirm password, atau dapat login menggunakan sosial media seperti Facebook dan juga Gmail. Kemudian, pengguna dapat menekan sign up untuk berhasil ke halaman sukses membuat akun.
Selanjutnya, pada halaman login, pengguna kembali memasukkan email dan juga password untuk beralih ke tampilan sukses login atau login berhasil. Selanjutnya, halaman yang kelima yaitu halaman menu, di mana di halaman menu ini terdapat pilihan untuk pengguna menginginkan produk apa yang akan mereka beli atau akan mereka cari. Di situ tertera pada judul Choose Your Favorite kategori, di mana kategorinya akan muncul pada saat pengguna mengklik salah satu kategori yang ada pada halaman menu ini. Contohnya yaitu ada kosmetik, face care, kemudian tools, hair care, nail care, sun care, kemudian ada sampo juga. Untuk desain platform, di halaman home terdapat profile, hello Rinagi, dan welcome back yang artinya pengguna memasuki kembali halaman home. Kemudian terdapat daftar-daftar popular produk atau produk yang sedang tren saat ini. Dan ada juga kategori kosmetik, skincare, face care, dan nail yang dapat diklik oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan juga terdapat harga, paket-paket bundling, skincare pack sale, dan body care. Selanjutnya untuk halaman detail produk adalah halaman tampilan dari produk yang telah kita pilih sebelumnya, yang ingin kita lihat ingredients-nya, harganya, ulasannya dari pengguna. Dan bisa memilih dari ukuran 10 mili, 25, 50, hingga 100 mili. Jika cocok, dapat mengklik keranjang, yang artinya kita dapat menyimpan atau bersiap-siap untuk membeli barang tersebut. Seperti di halaman keranjang ini. Selanjutnya, jika pengguna ingin membeli barang tersebut, dapat langsung masuk ke halaman checkout. Terdapat pengiriman secara reguler atau instan, di mana terdapat outletnya atau toko dari Radian You ini. Kemudian deliver to, yaitu alamat yang ingin dituju. Dan ada hasil ordernya, apa saja barang yang ingin diorder. Akan ditampilkan lalu dijumlahkan total payment-nya. Dan juga terdapat pajak sebesar 10%. Ketika sudah dapat memilih metode pembayarannya. Nah, selanjutnya, setelah pengguna berhasil melakukan check out, pengguna akan diarahkan ke halaman selanjutnya di mana terdapat halaman pembayaran. Jadi, pada halaman pembayaran ini, pengguna dapat memilih akan membayar melalui virtual account atau e-wallet, di mana virtual account-nya terdapat BCA, Mandiri, dan BNI. Dan untuk e-wallet-nya terdapat GoPay, ShopeePay, dan OVO. Lalu di sini pada halaman ke-11 ada halaman pilih alamat. Jadi setelah pengguna melakukan pembayaran, pengguna akan diarahkan untuk memilih alamat pengiriman. Jadi di sini terdapat alamat dari Rinagi itu sendiri, yaitu di Jalan Putri Balau, Gang Walet, Kota Bandar Lampung. Lalu pengguna dapat memilih next untuk menyelesaikan pesanan. Jadi di halaman ke-12 terdapat halaman pemesanan berhasil. Jadi di sini terdapat pop-up atau tampilan di mana platform ini menunjukkan bahwa pesanan yang telah kita order sebelumnya telah berhasil dilakukan dan ada tulisan congratulations, your order has been placed. Dan di sini kita bisa men-track order kita atau kita melanjutkan shopping produk yang lain. Selanjutnya, pada tampilan terakhir, terdapat halaman profile di mana pengguna dapat mengedit profil mereka dari namanya, email, atau melakukan verifikasi email, lalu bisa melihat skin profile, lalu medical record, setting, dan logout akun untuk mengganti akun selanjutnya atau akun yang lain. Yang ketiga yaitu ada implementasi platform di mana aplikasi dimulai dengan halaman splash screen yang menampilkan logo dan branding yang akan memberikan kesan profesional sebelum secara otomatis mengarahkan pengguna ke proses sign up. Kemudian yang kedua, pada halaman sign up, pengguna mengisi informasi dasar seperti nama, email, password, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Pendaftaran berhasil, muncul kembali konfirmasi sebagai tanda akun sudah aktif. Lalu pengguna diarahkan ke halaman login untuk memasukkan email dan password. Setelah berhasil, pengguna menerima notifikasi dan diarahkan ke halaman kategori produk. Selanjutnya yang keempat, pengguna dapat memilih produk kecantikan dari berbagai kategori seperti skincare dan makeup, melihat detail produk, ulasan, dan harga sebelum melanjutkan ke halaman checkout dan pembayaran. Yang kelima, di halaman checkout, pengguna mengonfirmasi alamat pengiriman dan metode pembayaran sebelum aplikasi menampilkan halaman konfirmasi pesanan yang merangkum detail dari transaksi.
Dan yang terakhir, pengguna dapat memantau status pemesanan melalui halaman riwayat pesanan dan kembali ke halaman utama untuk melanjutkan belanja jika diinginkan. Selanjutnya ada konsep testing. Yang pertama ada functional testing, yaitu pengujian setiap fungsi utama pada aplikasi seperti proses pendaftaran di halaman sign up, yaitu terdapat beberapa tahapan, kemudian memastikan sistem menerima data yang dimasukkan dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai setelah berhasil mendaftar. Lalu, pengujian fungsi login. Memastikan setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman beranda atau kategori pilihan produk. Dan yang terakhir, fungsi penambahan produk ke keranjang. Proses checkout serta integrasi metode pembayaran harus diuji untuk memastikan alur pembelian berjalan lancar. Kedua, ada usability testing, yaitu pengujian user experience (UX) pada aplikasi kecantikan, melihat seberapa mudah pengguna dapat mencari produk melalui halaman kategori pilihan. Kemudian, menilai apakah desain halaman, seperti halaman login, sign up, dan halaman kategori, memberikan pengalaman yang intuitif dan mudah dinavigasi. Dan yang terakhir, pengujian alur belanja, mulai dari memilih kategori produk kecantikan, menambah produk ke keranjang, hingga proses pembayaran. Ketiga, ada performance testing, yaitu uji beban untuk memastikan aplikasi tetap responsif saat menghadapi peningkatan pengguna, terutama ketika ada promo besar-besaran atau diskon produk kecantikan. Dan yang kedua, mengukur waktu respon halaman, yaitu saat berpindah dari halaman satu ke halaman satu lagi, serta waktu pemrosesan transaksi pada saat terjadi peningkatan aktivitas pengguna. Yang keempat, ada security testing, yaitu menguji keamanan data pengguna saat melakukan proses pendaftaran dan login, memastikan bahwa informasi pribadi termasuk alamat dan nomor telepon terlindungi dengan baik. Kemudian, pengujian keamanan pada proses transaksi dan pembayaran, memastikan bahwa metode pembayaran seperti kartu kredit atau e-wallet aman dari potensi ancaman peretasan. Kelima, ada compatibility testing, yaitu pengujian kompatibilitas aplikasi di berbagai perangkat iOS dan Android untuk memastikan pengguna dari berbagai jenis ponsel dapat mengakses aplikasi tanpa ada masalah. Kemudian memastikan aplikasi bekerja dengan baik pada versi OS yang berbeda dan kompatibel dengan resolusi layar yang bervariasi, seperti pada perangkat dengan layar kecil hingga dengan layar besar. Dan yang terakhir ada regression testing, yaitu pengujian regresi pada fitur-fitur setiap kali ada pembaruan fitur atau perbaikan bug, seperti fungsi pencarian produk, proses checkout, dan halaman kategori pilihan. Dan kemudian, pastikan bahwa fitur yang telah berjalan sebelumnya tetap berfungsi dengan baik setelah pembaruan ditetapkan. Selanjutnya, materi yang kelima ada maintenance. Untuk konsep maintenance sendiri, bertujuan untuk, yang pertama, memperbaiki bug dan error. Jika terdapat masalah teknis yang ditemukan oleh pengguna atau tim pengembang, perlu dilakukan perbaikan secepat mungkin untuk menjaga kinerja dari aplikasi tersebut. Kemudian, pembaruan fitur. Penambahan atau peningkatan fitur baru berdasarkan tren pasar, umpan balik pengguna, atau inovasi teknologi yang baru tersedia. Ketiga, ada peningkatan kinerja, yaitu optimisasi kode, mempercepat waktu loading, atau meningkatkan respons dari aplikasi, terutama saat platform mengalami peningkatan pengguna. Dan yang terakhir, keamanan, yaitu pembaruan secara berkala untuk menjaga keamanan data, pengguna, dan transaksi, serta memperbaiki kerentanan yang mungkin muncul seiring berkembangnya ancaman keamanan cyber. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan materi kelima lanjutan dari teman saya, yaitu di bab maintenance, di mana permisalan pengembangan sistem lebih lanjut. Di sini ada 3. Yang pertama ada rekomendasi produk berbasis AI, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk merekomendasikan produk kecantikan berdasarkan preferensi pengguna, riwayat pembelian, atau tren terbaru. Lalu yang kedua ada integrasi augmented reality atau AR, di mana pengguna bisa mencoba produk seperti make up atau skincare secara virtual menggunakan kamera ponsel dan memberikan pengalaman belanja yang lebih menarik dan interaktif. Lalu yang ketiga, terdapat sistem loyalitas dan reward, di mana pengguna bisa mendapatkan poin dari setiap pembelian yang dapat ditukarkan dengan diskon atau produk gratis dan meningkatkan retensi dari pelanggan. Kemudian di sini terdapat maintenance bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu ada front end atau user interface, di mana terdapat 2 user interface. Yang pertama ada React Native, di mana framework ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile yang lintas platform atau iOS dan Android. Jadi dapat digunakan di 2 platform, yaitu iOS dan Android dengan basis JavaScript. Lalu yang kedua ada Flutter atau Dart,
Ini adalah framework lintas platform lainnya yang semakin populer untuk membangun aplikasi dengan UI yang cantik dengan performa tinggi. Lalu di sini terdapat bahasa pemrograman backend atau server side yang terdiri dari 4. Yang pertama Node.js atau JavaScript atau TypeScript, di mana pilihan yang kuat untuk aplikasi berbasis web dan mobile karena dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan dan memberikan performa yang baik. Yang kedua ada Python atau Django atau Flask, di mana ini tuh sering digunakan untuk pengembangan cepat dengan keamanan yang baik atau cocok untuk platform yang membutuhkan banyak analisis data atau fitur AI atau ML. Lalu ada yang ketiga ada Java atau Kotlin, di mana ini tuh untuk Android. Jadi Java merupakan bahasa klasik untuk pengembangan aplikasi Android, sedangkan Kotlin adalah versi modernnya yang kini disarankan oleh Google. Lalu yang terakhir ada Swift atau ini tuh digunakan untuk iOS. Digunakan untuk aplikasi native iOS memiliki kinerja optimal untuk perangkat Apple. Alasan penggunaan dari bahasa pemrograman regeneratif pertama lintas platform, di mana dengan satu basis kode aplikasi dapat dijalankan di iOS dan Android, menghemat biaya dan waktu pengembangan. Lalu ada efisiensi dan pengembangan, di mana regeneratif memiliki ekosistem besar yang memungkinkan pengembang menggunakan banyak pustaka yang sudah tersedia untuk berbagai fungsi termasuk UI dan navigasi. Lalu yang ketiga ada pengalaman pengguna yang mulus, di mana React Native akan mendukung pembaruan yang cepat melalui over-the-air updates, memungkinkan perubahan atau pembaruan aplikasi tanpa memerlukan pengguna untuk mengunduh aplikasi baru di App Store. Lalu di sini terdapat alasan penggunaan bahasa pemrograman Node.js untuk backend, yaitu yang pertama ada non-blocking I/O model, di mana memungkinkan aplikasi menangani ribuan koneksi sekaligus tanpa memperlambat kinerja, sangat ideal untuk platform yang membutuhkan skabilitas tinggi seperti platform jual beli dengan banyak pengguna yang aktif. Lalu ada JavaScript di kedua sisi, di mana Node.js memungkinkan penggunaan JavaScript di server dan klien serta memudahkan sinkronisasi kode dan integrasi. Lalu yang ketiga ada ekosistem yang kuat, di mana Node.js memiliki ekosistem pustaka yang besar sehingga pengembangan lebih cepat dan lebih mudah dengan memanfaatkan modul-modul yang sudah ada. Lalu yang terakhir terdapat alasan penggunaan bahasa pemrograman Python atau Django, di mana di sini terdapat dua alasannya. Yang pertama kemudahan pengembangan, di mana Python adalah bahasa yang sederhana, jelas dan cepat untuk dikembangkan, ideal untuk membangun backend yang kompleks namun tetap dapat dipelihara dengan baik. Lalu yang kedua ada stabilitas dan fleksibilitas, di mana Django menyediakan kerangka kerja yang siap untuk digunakan dan dapat menangani berbagai fungsi, mulai dari autentikasi pengguna hingga penanganan pembayaran dan keamanan aplikasi. Di sini saya akan membacakan poin terakhir, yaitu kesimpulan di mana platform jual beli produk kecantikan berbasis mobile ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional seperti pendaftaran, pengelolaan akun, katalog produk, pencarian, serta metode pembayaran yang efisien. Dari sisi non-fungsional, fokus utama adalah keamanan data pengguna dengan enkripsi SSL dan autentikasi dua faktor, kemudian serta dapat memastikan performa yang responsif saat ada peningkatan jumlah pengguna, terutama saat event besar, desain antarmuka yang ramah pengguna, dan dukungan multibahasa juga diutamakan. Lalu platform ini diuji untuk memastikan semua fitur berjalan baik dan akan terus diperbarui untuk perbaikan bug, peningkatan performa, serta pengembangan fitur tambahannya seperti rekomendasi berbasis AI dan integrasi AR untuk pengalaman belanja yang lebih interaktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.